Sanggre celingan iket mangkel meneh aku wis. Aku arep tuku blangkon dhewe ora oleh. Wis pakne saya tak tukoke. Lah bareng tak nggo sesak. Tak nggo sesak aku omong karo kowe ya kowe iso omong neh. Mbokne iki blangkone sesake. Kaya sirahe sing dilongi meni. Iki apa ya kaya ngono ki bojo kaya ngono kuwi. Dagelan Mataram yang dibawakan maestro lawak Basio ini disiarkan di RRI tahun 1940-an. Medium radio mensyaratkan para pelawak mahir mengolah dialog dan suara agar tetap lucu walaupun hadir dalam bentuk audio saja. Isu-isu rumah tangga dan keseharian masyarakat kelas bawah kerap diangkat di era ini. Ada imajinasi pendengar yang ikut dimainkan para aktor dagelan ini. Anda tahu dulu belum pernah ada stand up. Kemudian sekarang ada stand up yang ada teorinya segala macam. Sebetulnya enggak. Sebetulnya dari dulu ada, cuman kelompoknya kecil. Basio pernah dengar? Pernah dengar ya? Yang orang Jawa ya. Itu stand up. Strukturnya stand up. Cuman kita belum kenal yang namanya stand up itu. Tapi strukturnya, kalau kita bedah, itu stand up. Dia nulis dulu. Walaupun mungkin sekedar pointers ya. Dia nulis dulu. Terbukti apa? Dia rapi. Pada 1950-an, grup pelawak legendaris Sri Mulat lahir dan membawa kebaruan di jagat komedi Indonesia. Mereka merupakan salah satu pionir lawak yang menggunakan fisik sebagai materi lelucon. Tak sekedar akting, dialek, cerita, dandanan, serta penampilan yang nyeleneh pun menjadi andalannya. Dulu itu lebih fisikal. Komedi ya. Misalnya, mohon maaf pakai pakaian perempuan, laki, walaupun dia bukan banci. Tesi misalnya, ya kan. Kalau sekarang ya mohon maaf kan memang benar-benar lemah gumu lah ya orang-orang yang seperti itu dipakai. Dulu enggak, orang tahu persis dia laki, cuman memang kepakai perempuan. Seperti di Ludruk misalnya, kayak gitu. Jadi lebih fisikal. Begitu juga pelawak-pelawak nasional. Itu dia lebih mempergunakan fisik, lebih mempergunakan hal-hal yang sifatnya slapstick, bukan verbal. Sekedar ikut memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mumpung lagi mode. Ya nggak, Dru? Supaya rakyat sehat, negara kuat. Pada dekade 70-an, tren komedi Indonesia berubah. Kehadiran trio Warkop DKI menjadi salah satu pemrakarsa humor yang tampil dengan mementingkan verbal ataupun dialog. Nah, mulai era Warkop, itu mulai dikenal verbal. Makanya dulu kemudian jadi heboh. Nah, ketika kemudian komedi verbal, kemudian masuk anekdot, masuk jokes, masuk yang gaya stand up, nulis sendiri. Di situ memungkinkan kita. Kenapa? Karena dengan berkomedi verbal, kita udah dapat geger. Memakai format siaran radio hingga film, Warkop DKI menggelitik penonton dengan humor bernuansa satir, lengkap dengan sisipan kritik sosial. Tren komedi satir ini rupanya masih menjadi primadona di jagat komedi Indonesia. Komika, pelawak, aktor, hingga anak presiden pun mengadopsi komedi satir ini. Kini distribusi konten komedi lebih luas, baik melalui program komedi di televisi, program sketsa, talk show, ataupun podcast di jagat maya. Ada kemajuan di situ, tetapi ada juga kemunduran. Kemunduran apa? Cara berpikir orang. Lebih membahayakan. Sementara dulu filosofinya dari komedi orang nggak akan tersinggung. Sekarang dari komedi pun menjadi tersinggung, menjadi diperiksa, menjadi berhadapan dengan hukum. Apalagi hukum subversif. Subversif itu senak jidat. Kalau dibilang subversif, kalau perlu nggak pakai pengadilan. Sekarang harus sudah berpikir sebuah grup bukan hanya menghibur, tapi mempunyai fungsi untuk kita semua. Mungkin kerennya lah ikut berperan dalam mencerdaskan bangsa. Mungkin kerennya seperti itu, tapi ya seenggak-enggaknya punya fungsi mengingatkan, punya fungsi mengasih tahu. Karena berat. Kalau salah, kita malah meresahkan. Itu yang kami dari dulu pikir.
Semuanya harus tertata dengan baik. Kita mengkritisi pemerintah, tapi kalau kita ngatain, kita meresahkan. Di balik tawa yang hadir dari lelucon para komedian, lahir refleksi atas setiap zaman saat lawakan itu dibawakan.